Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukaramin yang kula hormati, wabil khusus abina ali rahim zamzami wa mu'minat, mata'an Allah bituli hayati wa kasarallahu amsalahuma wa yashfi wa syafallahu amraduhuma, amin Allahumma amin. Para hadirin, para alim, para ulama, asatidah, santri, monggo santriwati dan para alumni lan wabil khusus al-Ustaz Muhammad Ghufran As-Saifi dan masyarakat desa Pesanggerahan, meskipun yang hadir ataupun yang tidak hadir, mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat, selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam menjalankan syariat ibun Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Alhamdulillah puji dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula lan panjenengan aturaken ingkang sampun tansah maringi kula lan panjenengan nikmat Islam, nikmat iman lan ugi nikmat hidayah. Kula lan panjenengan sampun dituntun atine kula lan panjenengan dhateng majelis yang insyaallah penuh barokah ini, amin Allahumma amin. Karena apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW nate dawuh, disebutkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi wa Musnad Imam Ahmad, niku diriwayatkan saking Sayyidina Anas bin Malik. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Terus sebagai Nabi, apabila kalian melewati atau mengetahui Riyadul Jannah. Riyadul Jannah itu apa artinya? Riyadul Jannah adalah taman-taman surga. Farta'al, maka hadirilah, maka bergabunglah, maka ikutlah dengannya. Qalu, para sahabat bertanya, tanglet datang dari Nabi, ya Nabi, ma huwa Riyadul Jannah? Napa niku taman-taman isu swarga kanjeng Nabi? Taman-taman swarga niku sing kaya napa kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi pun menjawab, qala. Kanjeng Nabi menjawab, khilaqul dzikr. Halaqah zikir, majelis zikir. Alhamdulillah kula lan panjenengan memulai acara niki wau dengan zikir yang niku Rotibul Hajat, yang mana adalah kumpulan-kumpulan yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi ketika petang, yang dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini sampun dicepakno, sampun dimasakno kali Habib Abdullah Al-Haddad. Karena apa? Karena beliau sudah mengumpulkan daripada beberapa hadis yang mana Kanjeng Nabi sampun dawuhi, sampun menganjurkan kepada kula lan panjenengan niku zikir-zikir ketika petang, ketika dalu ngeten iki. Mek kula dhewe nglampahi napa mboten. Wis dikeki masak, wis dimasakno, wis dikeki bumbu, wis enak, wis dicepakno. Karep mangan lho, gelem mangan apa ora ngoten. Gak repot-repot goleki, gak repot-repot masak, gak repot-repot bumboni masakan. Dan kita orang panjenengan dilanjut oleh salawat. Salawat tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dawuhipun Al-Imam Sufyan As-Tsauri, dawuhipun Imam Sufyan As-Tsauri, wa inda dzikri habibihi tatanazzalur rahmat wal barakah.
niki wa inda dzikri habibihi, dan ketika disebutkan nama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majelis itu, terusipun apa? Tatanazzalur rahmah. Nggih, damel sigo ataupun damel kata tatanazzal. Zalu niku lek cara bahasane desa pesanggrahan niku di napa? Digerojok kali rahmat niku kali Gusti Allah Subhanahu wa taala digerojok teng majelis niku boten mek rahmat setunggal tok nggih, digerojok kali beberapa rahmat, banyak rahmat. Lah niku wong sak rahmatipun saking Gusti Allah niku saged ndadosaken kula lan panjenengan masuk swarga napa malih pira-pira rahmat, berapa banyak rahmat nggih. Niku ugi-ugi kula lan panjenengan tansah kiranya rahmatipun Gusti Allah, karena napa Kanjeng Nabi pernah bersabda au kamakal, artinya pun tidak masuk surga nggih, boten masuk surga kula lan panjenengan niku gara-gara amal, gara-gara ibadahe, gara-gara amal perbuatane, akan tetapi napa gara-gara rahmatipun Gusti Allah. Para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau ya Rasulullah, wala ana, meskipun aku tidak masuk surga karena ibadahku, akan tetapi karena rahmatipun Gusti wong Kanjeng Nabi sing nglakoni sunah, sing nglakoni poso, nglakoni zikir, nglakoni sembarang kali sampai turu iku sewengi mek sak jam 2 jam nggih, bengi gawe salat, padahal wis dijanjeni kali Gusti Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi niku bakal masuk surga, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Kanjeng Nabi niku wis diampuni kali Gusti Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang sudah lampau ataupun yang akan terjadi. Akan tetapi napa? Kanjeng Nabi nguruki awake dhewe. Nguruki umatipun Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi sing dijanjeni swarga sing kaya ngoten niku, tapi tetep ibadah niku digetno. Karena apa? Karena terusipun Gusti Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak nyipta jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Ibadah niku bukan apa nggih? Boten kanggo Gusti Allah, akan tetapi itu kewajiban awake dhewe. Karena kita itu hambanya Gusti Allah. Lah awake dhewe beribadah, melakukan apa yang dilakukan yang disuruh oleh Gusti Allah, maka kita insyaallah akan dikenal oleh Allah. Oleh awake dhewe gak kenal Allah, mosok awake dhewe iso dikenal Gusti Allah. Kapan awake dhewe iso dikenal Gusti Allah? Lek awake dhewe sing nyedhek nang Gusti Allah. Oke, aboten panjang lebar niku langsung mawon acara selanjutnya akan disampaikan, pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghufran As-Sayfi. Beliau adalah dari domisilinya pun domisilinya pun apa? Sumatera, saking Sumatera Riau. Nggih. Ado-ado saking Sumatera sampai mriki. Tapi beliau pengajar tetap ten pondokipun Yai Bosori Alwi ten mriki ten Singosari. Pengajar berikut insyaallah nyuwun pandungane Ustaz Muhammad Ghufran As-Sayfi niki insyaallah akan meneruskan S2-nya di Pakistan. Dan apa? Ustaz. Tentang dan niku apa namanya? Niki beliau adalah lulusan terbaik Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Yaman. Beliau adalah murid teladan yang selalu dijogjokan oleh Mas Syekh Muhammad Yanawi Batial. Pengen semerap niku foto nih, tapi niku cetakan kok peteng sing pinggir mriki dhewe, sing pinggir mriki dhewe, sing mamae rada gede niku adalah namine Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Batial, yaitu rektor Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Yaman. Iki beliau adalah bahasa Arab itu ma'amar tabati syaraf, bahasa Jawane
bahasa Indonesia kamlut, ya kamlut bahasa kamlut nih, ya langsung mawon niku napa namanya singkat biodata singkatipun monggo wekdal dan tempatipun kula aturaken dhateng Ustaz Muhammad Gufron Hasyim. Nyuwun ngapunten nggih nek saomone bahasa Jawa nih mboten patek napa namanya lancar lek damel bahasa Indonesia nyuwun ngapunten nggih. Monggo. Assalamualaikum. Atik napa lenggah niki? Madhep. Kabeh sopun. Madhep mawon. Anu sampeyan menggandeng il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un aslan wa huwa ya'lamu wa yara ma fawqal fawqi wa ma tahta tahti wa huwa bil masdaril a'la. Ahmaduhu an ikhtara minal bashari anbiya'a wa rusula wastafa nabiyyana lil uruji ilal maqamil a'la wa ala alihi wa ashabihi ila yaumin la yakunu ahadun li ahadin ahla. Amma ba'd. Yang kami muliakan serta kami hormati Kiai Haji Ali Rahim Zamzami, mata'arallahu bituli hayatihi syarifah wa barra'ahu min kulli fitnatin wa baliyah. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan umur panjang, serta keluarga beliau, serta santri-santri wakti beliau, khususnya kepada Gus Ahmad Mahdi. Ya, beliau ini teman Al-Fakir. Ya, meskipun tidak pernah sekamar, cuman satu kelas. Beliau ini sering curhat kepada saya kalau curhat. Kalau ada apa-apa mesti ngobrolnya sama saya gitu. Jadi sedikit banyak saya mengerti apa yang dialami oleh Gus Mahdi, baik dari itu percintaan ataupun yang lainnya. Kemudian sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena boten saged bahasa Jawi wong Jawi. Kula lahir teng Lumajang, tapi pindah ke Sumatera, domisili di Sumatera. Jadi ketika Gus Mahdi ngomong Jawa tadi sedikit mudeng, jadi 2% lah, nyambungnya 2%. Soalnya bahasa Jawa ini bahasa halus gitu. Kalau bahasa agak kasar masih bisa nyambung gitu. Kemudian alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan masih bisa bernafas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita nanti masih terus bernafas besok insyaallah, amin. Karena majlis seperti ini yang dikatakan oleh Gus Mahdi tadi, majlis yang penuh barokah. Jadi kalau orang-orang yang luar sana mungkin sibuk dengan hal lain, dengan hal dunianya, kita disibukkan, diberi taufik oleh Allah melangkahkan kaki ke sini untuk berkumpul, bersolawat, berzikir, terutama solawat ini ya. Solawat kalau fadilahnya sudah disebutkan oleh Gus Mahdi, saya sebutkan cerita ada seorang ulama di Syam, namanya Syekh Isa Al-Bayuni. Beliau ini ahli syair, ahli puji-pujian kepada Rasulullah. Ketika itu sebelum wafat beberapa waktu, beliau menulis syair yang berbunyi jasadun tamakkana hubbu Ahmad fihi
tallahi innal arda la tublihi aw kaifa yublihi turabu wa hubbuhu fi qalbihi wa madhuhu fi fihi. Jadi artinya kurang lebih, jasad yang terpatri di dalamnya kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tallahi, maka demi Allah tidak akan pernah termakan oleh tanah. Bagaimana mungkin tanah itu akan memakan jasad yang ada kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sedangkan di dalam tubuhnya ada kecintaan kepada Rasulullah dan lisannya penuh dengan pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terbukti ketika beliau wafat terjadi pemindahan kubur atau pemindahan makam. Ketika digali ternyata jasad beliau masih utuh. Itu berkat sholawat. Dan sholawat ini juga hal atau wasilah yang paling mudah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk mempersingkat waktu, karena acara inti pada malam hari adalah Isra Mi'raj, jadi perkenankan saya untuk bercerita sedikit. Mungkin ini bisa menjadi hadiah buat antum, mungkin untuk bisa diceritakan kepada putranya, kepada tetangganya yang tidak hadir, tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini kejadian yang sangat dahsyat daripada kejadian yang sekarang kita ketahui, yaitu kejadian antara Rusia dan Rusia dan Ukraina. Jadi ini lebih dahsyat daripada persiapan perang antara Rusia dan Ukraina. Isra Mi'raj tidak ada tandingannya. Isra Mi'raj kejadian yang sangat dahsyat. Perjalanan ini bermula dari ketika Rasulullah pulang dari Taif. Jadi ketika beliau sudah merasa lemah dalam artian yaitu lemah jasad, akan tapi keimanan tidak akan pernah lemah bagi Nabi Muhammad SAW. Ketika itu beliau mengadu kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fi wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Jadi beliau mengadu kepada Allah ketika dakwah beliau di kota Taif atau di daerah Taif tidak diterima oleh penduduknya. Akhirnya ketika itu Allah memberikan hadiah kepada baginda Nabi Muhammad SAW berupa perjalanan Isra Mi'raj. Ketika itu beliau sedang bermalam di rumah Ummu Hani. Ada yang ngertos? Ada yang tahu? Ummu Hani niku siapa? Ummu Hani niku adalah sepupu Rasulullah SAW, kakaknya Sayyidina Ali, kakak perempuannya Sayyidina Ali. Beliau dalam sejarah Ummu Hani ini merupakan cinta pertama Rasulullah sebelum Sayyidah Khadijah. Cuman ketika Rasulullah sudah ada niatan untuk meminta Ummu Hani, paman beliau menolaknya. Jadi sudah hikmahnya mungkin, karena Allah mempersiapkan yang lebih baik, yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi beliau tidur di rumah Ummu Hani. Tiba-tiba atap rumah beliau di kamar beliau itu terbuka, turun malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan beberapa malaikat yang lain. Ketika itu turun dan membedah dada Rasulullah untuk kesekian kalinya. Karena pembedahan dada Rasulullah pernah terjadi ketika waktu kecil, ketika menyusui atau disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Jadi seperti itu. Jadi ada pembedahan untuk kesekian kalinya. Setelah itu, setelah pembedahan sudah dipulihkan kembali, sudah dibalikkan kembali bedahannya itu, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril menuju Hatim. Hatim ini adalah tempat di Ka'bah yang mana beliau diletakkan di antara Sayyidina Hamzah dan putranya Sayyidina Ja'far.
Jadi di tengah-tengah beliau ditidurkan. Jadi keduanya ini tiga-tiganya tidur. Jadi ketika itu saat itu sangat malam. Jadi beliau ditaruh di tengah-tengah oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah beberapa saat malaikat Jibril membangunkan Rasulullah, mengangkat beliau dan dibawa ke Zamzam. Dibawa ke daerah Zamzam, dekat Ka'bah, ke Zamzam itu dekat. Akhirnya di situ dibelah kembali. Dibelah, kemudian diambil hatinya, diisi oleh hikmah, hilm semuanya. Pokoknya diisi dengan kebaikan. Kemudian dipulihkan kembali. Nah, dari sini Rasulullah dipersiapkan untuk berangkat untuk perjalanan Isra. Isra yaitu perjalanan di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi perjalanan di malam hari. Setelah itu, setelah sudah dipersiapkan, maka salah satu malaikat mempersiapkan kendaraan yang agung. Apa nama kendaraannya? Buraq. Jadi Alphard atau apa yang lainnya masih kalah. Ini Buraq. Kuatannya sangat tinggi. Lamborghini kalah, Ferrari kalah ya. Jadi Buraq ini hewan fauqal himar dunal bagli. Jadi perpaduan ini tidak melebihi keledai besarnya dan juga tidak kecil seperti bagel. Bagel itu perpaduan antara himar dan kuda. Perpaduan antara kuda dan keledai. Jadi persilangan gitu ya. Peranakan, jadi persilangan. Itu ukurannya. Di atas kepalanya itu terdapat mahkota. Jadi saya baca di kitab As-Sirajul Wahhaj. Jadi itu ada gambarnya. Jadi orang-orang sufi itu menggambar Buraq, ya ini mungkin nalar mereka itu ada mahkotanya. Kemudian ada sayapnya. Jadi ketika Buraq ini berjalan tuh sangat cepat sekali. Kemudian setelah disiapkan Buraq, ternyata Buraq ini bergetar, ya. Bergetar karena mungkin belum kenal kepada Rasulullah, belum kenal. Akhirnya ditegur oleh malaikat Jibril. Ala tastahi ya Buraq? Masa nggak izin itu? Ente kok nggak izin? Kamu kok nggak izin? Kamu kok nggak malu? Kamu nggak tahu ini? Ini akramul khalq wa habibul haq. Ma raqibaka ahadun khairun min. Jadi tidak ada yang menaikimu selain Rasulullah. Maksudnya selain hamba yang paling agung selain Rasulullah SAW. Karena Buraq ini sebelumnya sudah pernah dinaiki oleh nabi yang lain. Jadi Buraq ini kendaraan para anbiya. Karena disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika mengunjungi istrinya Hajar dan putranya Ismail di Mekah, beliau dari Syam. Itu mengunjungi naik Buraq. Dan ketika haji juga beliau naik Buraq. Itu berjalan pakai Buraq. Seperti itu. Kemudian setelah sudah ditegur oleh malaikat Jibril, akhirnya tenang, itma'an. Buraqnya sudah tenang. Setelah sebelumnya bergetar, akhirnya tenang karena tahu martabat Rasulullah SAW. Akhirnya persiapan hendak meluncur atau hendak terbang. Malaikat Jibril berada di kanan Buraq, malaikat Mikail berada di kiri Buraq, dan Israfil di belakang. Ini perjalanan menuju Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di kota Palestina. Oke, naik Buraq. Rasulullah naik Buraq, ya sudah berangkat. Ini naik Buraq. Cuman malaikat Jibril sebelah kanan, malaikat Mikail sebelah kiri. Artinya menyamai. Jadi nggak menaiki semuanya. Jadi sendiri. Yang lainnya, malaikat yang lainnya membaringi. Karena malaikat juga karena ciptaan Allah yang sangat latif, karena bisa terbang seperti itu. Jadi dibarengi oleh malaikat. Lalu ketika sudah melakukan perjalanan, beliau sholat di 5 tempat. Jadi saya persingkat ini ceritanya. Sholat di 5 tempat. Yang pertama di Thayyibah, Turbatun Thayyibah di kota Madinah. Kemudian yang kedua di Madian, kota Madian. Yang ketiga di Tursina. Yang keempat di
Masyitoh, di ard Masyitoh bin ini, sholat di 5 tempat. Kemudian selama perjalanan beliau diperlihatkan. Jadi sebelum sampai ke Baitul Maqdis, Allah memperlihatkan kaum-kaum atau permisalan kaum-kaum yang di situ diantaranya ada kaum yang menanam tanaman. Jadi setiap mereka memanennya, itu tanamannya atau buahnya kembali lagi. Setiap diambil kembali lagi. Ini adalah ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang yang jihad fi sabilillah. Artinya pahala mereka tidak akan pernah habis. Karena sebab mereka Islam tegak. Artinya kita menikmati hasil dari mereka. Artinya amal mereka tetap berjalan sampai sekarang. Jadi ketika dianalogikan atau dipermisalkan oleh Allah, mereka ketika memetik tanaman atau buahnya, itu kembali lagi buahnya. Ini kaum permisalan yang pertama. Yang kedua, Allah memperlihatkan sebuah atau sekumpulan kaum yang mana mulut atau lidah mereka dipotong dengan gunting dari neraka. Siapa itu? Rasulullah bertanya kepada mereka Jibril. Mereka adalah khutabaun fitnah atau khutabaun nar. Jadi mereka yang yaqulun ma la yaf'alun. Yaqulun ma la yaf'alun. Karena perbuatan harus sesuai dengan perkataan, dan perkataan juga harus sesuai dengan perbuatan. Begitu sebaliknya. Jadi khutabaul fitnah, jadi orang-orang yang menasihati orang lain atau memberikan nasihat kepada orang lain tapi dia tidak melakukannya, atau menjadikan agama atau menjadikan ayat-ayat Allah sebagai mubarrir, sebagai penguat mereka untuk melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Seperti itu. Ini permisalan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW seorang wanita yang cantik. Ketika itu Rasulullah lewat, kemudian ada seorang wanita cantik awe-awe ya, melambai-lambai, lambai-lambai. Tapi Rasulullah tidak menghiraukan. Rasulullah tidak menghiraukan lambaiannya. Ketika ditanya kepada malaikat Jibril, siapa itu wahai Rasulullah? Dia adalah dunia, ya. Dia adalah dunia. Andaikan engkau merespon atau menjawab awe-awenya, ya, aweannya, maka umatmu nanti kelak akan mementingkan dunia daripada akhirat. Kemudian setelah lewat, Rasulullah dipertemukan oleh seorang wanita yang tua. Sebaliknya, tadi wanita yang masih muda cantik, kemudian wanita tua sama juga melambai-lambai, mengawe-awe, cuma Rasulullah tidak merespon, tidak menjawab. Ditanya siapa, ia adalah permisalan umur dunia. Jadi saat itu umur dunia sudah tua, sudah rapuh. Ya nggak tahu kalau sekarang ya mungkin ya tinggal dikit lagi gitu seperti itu. Kemudian masih banyak di sini, ada sekitar 19 gambaran atau 19 perkara yang ditampakkan oleh Allah dalam perjalanan Baitul Maqdis. Salah satunya tadi yang saya sebutkan. Kemudian setelah mau sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah melewati jalur kanan. Jadi dari Mekah jalur kanan, yamin Baitul Maqdis. Itu jalur yang digunakan Rasulullah. Jadi dari jalur kanan. Kemudian setelah sampai di depan masjid, Rasulullah atas perintah malaikat Jibril melepas qurab. Jadi ikatan atau sabuknya diikat dan dirobot, jadi marbut, jadi diikat oleh Rasulullah. Ini merupakan isyarat atau pertanda bahwasanya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW untuk selalu berikhtiar setelah tawakal, yaitu ikhtiar. Jadi ini memberikan contoh. Jadi kalau kita pergi kemana-mana bawa motor atau bawa apa, itu ya harus dikunci, tidak ditinggalkan. Tawakal ke saya
saya tawakal kepada Allah, nggak akan dicuri. Nah ini sekelas Rasulullah. Buraq ya, Buraq ini meskipun nggak diikat sebenarnya sudah tahu dia tidak akan kabur. Cuma untuk mencontohkan kepada umatnya agar berikhtiar. Kemudian sudah setelah di Buraq ditinggal, masuk Rasulullah bersama malaikat ke dalam Sokhrah Mubarakah. Di sini tempat landasan pertama untuk mi'raj kepada Allah. Nah, setelah itu sampai di batu ini Rasulullah mempersiapkan diri untuk meluncur ke atas. Akhirnya di situ disambut oleh Hurun Ain. Hurun Ain itu bidadari surga. Jadi disambut oleh bidadari surga. Ketika mau berangkat ke atas, Rasulullah nanya kepada mereka, kalian ini untuk siapa? Kalian ini untuk siapa? Mereka pun bersama menjawab, nahnu liqaumin mukhlisuna shadiquna fi imanihim. Jadi kami bidadari surga, yaitu untuk mereka kaum yang mana shadiq, benar, ajib di dalam keimanannya. Kemudian sampai sudah dipersiapkan oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dan Rasulullah yang berangkat ke atas, malaikat yang lainnya tidak ikut. Jadi Jibril menemani Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha nantinya. Setelah itu sudah meluncur, akhirnya Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril untuk berangkat ke atas. Sampai di langit sama dunia. Ini belum langit pertama. Jadi ini belum langit pertama, namanya langit dunia. Langit dunia di sini dihuni oleh malaikat, namanya Ismail. Namanya persis dengan nama Nabi Ismail. Beliau, malaikat Ismail ini tidak akan pernah turun ke dunia atau ke bumi kecuali ketika wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian sampai di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian langit ketujuh bertemu dengan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim. Sudah, Rasulullah melewati tujuh langit ini dengan para nabi yang ada di dalamnya. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan baik. Akhirnya sampai di langit ketujuh, sudah persiapan mau atau hendak meluncur ke dimensi yang lain, yaitu ke Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha akarnya itu ada di langit ketujuh. Kalau digambarkan seperti pohon, jadi akarnya ada di langit ketujuh. Pucuknya ada di ars, sampai ke ars, seperti itu. Kemudian persiapan ini, Rasulullah SAW meluncur bersama malaikat Jibril menuju ke Sidratul Muntaha. Di dimensi yang ke-8 itu malaikat Jibril tidak bisa sanggup atau tidak bisa lagi menemani Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, "Wa hal yatrukul khalilu khalilahu fi hadzal makan?" Apakah kekasih akan meninggalkan kekasihnya di tempat yang seperti ini? Malaikat Jibril menjawab, "Wa ma minna illa walahu maqamun ma'lum ya Rasulullah." Jadi di setiap kita malaikat memiliki makom, jadi derajat yang derajat tersendiri. Artinya kami tidak bisa menemani Anda atau menemani engkau wahai Rasulullah sampai kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di langit ke-8 atau di dimensi yang ke-8 Rasulullah berpisah dengan malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah naik ke dimensi yang 8 setelah langit 7. Naik ke 8, di sana ditampakkan surga dan neraka. Kaum seperti yang masuk neraka, kaum yang masuk surga. Di surga semua ketika itu Rasulullah melihat baik laki baik perempuan itu umurnya rata-rata 33 tahun. Jadi yang tua yang keriput menjadi muda,
yang masih kecil menjadi remaja atau umur 33 tahun. Semuanya umur 33 tahun. Jadi nggak ada yang tua. Adapun yang masih kecil-kecil atau yang belum balik itu bisa menjadi pelayannya surga. Wildanum mukhalladun. Setelah melewati itu Rasulullah naik ke dimensi yang lain, yaitu kolam. Di situ ada makhluk kolam. Di situ dicatat semua amal, dicatat semua perbuatan, dicatat sampai Rasulullah ketika masuk atau naik di dimensi ini, Rasulullah mendengar solirul kolam, yaitu goresan pena atau goresan tulisan tersebut. Kolam di sini jangan diartikan pulpen atau tulisan, tidak ya. Ini seperti malaikat yang namanya kolam. Jadi di situ tugasnya menulis semua amal atau perbuatan makhluk atau perbuatan umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai di dimensi yang ke-9. Sampai di dimensi yang ke-9 mendengar rof, yaitu hampir mendekati puncak. Di situ Rasulullah melihat seorang pemuda yang diselimuti oleh cahaya yang begitu dahsyat. Cahaya yang begitu dahsyat bertanya, siapakah gerangan? Dijawab ya. Di sini tidak ada yang jawab karena tidak ada orang selain Rasulullah SAW. Dijawab dengan suara ghaib bahwasanya dia, pemuda ini adalah orang yang mana hidupnya selalu bergantung kepada masjid. Artinya selalu mulazamah di masjid, istiqomah datang di masjid, sholat jamaah. Paham? Jadi itu. Jadi ganjarannya ketika nanti itu bukan di langit ke-7, enggak, tapi di atasnya. Jadi balasan orang yang hatinya terpaut dengan masjid, balasannya seperti itu. Jadi diselimuti oleh cahaya yang sangat dahsyat. Setelah itu kemudian Rasulullah naik kembali ke dimensi yang ke-10. Dimensi ke-10 ini semua inqata, artinya Rasulullah tidak bisa mendengar apapun. Nah, di sini ini sangat kejadian dahsyat. Jadi Rasulullah tidak mendengar apapun. Akhirnya Rasulullah khawatir, jadi takut, merasa sepi banget di situ. Akhirnya Rasulullah mendengar suara seperti suaranya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Mendengar suaranya itu. Jadi diperdengarkan oleh Allah suara Abu Bakar. Heran Rasulullah ini. Heran, apakah Sayyidina Abu Bakar atau apakah Abu Bakar ini sudah sampai ke sini sebelum saya? Heran. Akhirnya Allah menjawab, tidak ada yang sampai ke sini kecuali engkau, wahai Muhammad. Hanya saja saya mengetahui bahwasanya orang atau makhluk yang engkau cintai di dunia, yang paling engkau cintai di dunia adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka aku perdengarkan engkau ketika khawatir, maka aku perdengarkan ketika engkau kesepian dengan suara orang yang engkau cintai. Itu pun kita rasakan pada saat ini. Kalau kita kesepian mendengar orang yang dicintai, mendengar suara ibunya, mendengar suara ayahnya, mendengar suara kakaknya, mendengar suara istrinya, senang. Ya, senang apa bukan? Senang apa enggak? Pasti senang, kayak gitu. Jadi Rasulullah diperdengarkan suaranya Sayyidina Abu Bakar, orang yang dicintai. Akhirnya setelah sampai di dimensi yang paling akhir ini, Allah memberikan perintah. Jadi setelah bermunajat, di sini tempat munajat, tempat Rasulullah berada di keharibaan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah salat 50 waktu, 50 kali. Akhirnya sudah Rasulullah menerima kewajiban ini, kum anta wa ummatak. Jadi laksanakan perintah ini. Akhirnya Rasulullah turun. Malaikat Jibril masih berada di dimensi yang ke-8 di Sidratul Muntaha menunggu Rasulullah turun. Akhirnya sudah turun sampai ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim, tidak bicara apa-apa, diam. Kemudian ke langit ke-6 dijegat oleh Nabi Musa. Apa yang Allah berikan kepada kamu? Apa yang Allah wajibkan kepada kamu? Salat 50 waktu. Dijawab sama Nabi Musa, ojo, umatmu nggak akan kuat
umat terus yang gede-gede, yang besar-besar itu nggak kuat melaksanakan apa yang diwujudkan oleh Allah. Apalagi umat kamu yang kecil-kecil, yang umurnya terbatas. Akhirnya Rasulullah melirik kepada malaikat Jibril minta pendapat. Akhirnya malaikat Jibril mengisyaratkan untuk ayo, jadi balik lagi. Keduanya balik lagi ke atas, dikurangi. Balik lagi ketemu dengan Nabi Musa, minta lagi untuk dikurangi. Akhirnya bolak-balik sampai menjadi 5 waktu. Ya Muhammad, ini 5 waktu sama dengan 50. Jadi 5 waktu pahalanya sama dengan 50 kali. Jadi kurang apa umat Nabi Muhammad SAW ini? 5 waktu ganjarannya sudah seperti 50. Akhirnya balik ketemu Nabi Musa lagi, masih nggak terima Nabi Musa. Wis baik lagi, kurangi lagi. Akhirnya Rasulullah sudah nggak kurangi sudah. Karena saya sudah malu kepada Allah untuk meminta pengurangan dispensasi. Hanya sudah wis. Nabi Musa putus asa. Di sini ada hikmah. Kenapa Nabi Musa kok getu? Ya, kok getu untuk Rasulullah itu maju lagi ke Allah. Di sini disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah turun itu cahaya yang ada di wajahnya Rasulullah itu begitu indah. Jadi Nabi Musa itu ingin berlama-lama untuk melihat cahaya atau wajah yang habis atau setelah bertemu Allah di atas. Jadi Nabi Musa itu ingin mengambil kesempatan. Jadi ketika bolak-balik itu itu disebutkan dalam kitab Ghairus Sahabah karya guru kita Syekh Muhammad bin Ali Bahatiyah. Itu disebutkan sebagai hikmah kenapa kok Nabi Musa itu menyuruh Nabi Muhammad untuk balik ke Allah. Akhirnya Rasulullah turun sampai ke langit dunia. Ketika melewati seluruh anbiya di langit yang dilewati ini, para anbiya itu berpesan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk melakukan hijamah. Apa itu hijamah? Bekam. Jadi bekam itu dianjurkan. Jadi ketika Rasulullah sudah mau turun, itu dianjurkan oleh para anbiya, disebutkan, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk bekam. Gitu. Itu bekam kalau kita lihat sekarang kan sudah bagus, sudah canggih sekarang itu menyehatkan, jadi mengambil darah kotor seperti itu. Akhirnya Rasulullah turun ke langit di dunia. Sampai di situ ketika berada di langit dunia, Rasulullah melihat 3 kaum. Ini tiga kaum. Jadi melihat 3 kaum berada sedang perjalanan menuju kota Mekah. Akhirnya pulang dari perjalanannya. Rasulullah tahu ini. Akhirnya ketika sudah sampai di Ka'bah, Rasulullah dibalikkan lagi ke tempat tidurnya. Tempat tidurnya bukan di kamar ya, bukan di rumahnya Umi Hani. Tempat tidurnya di antara Sayyidina Hamzah dan putranya Ja'far. Ketika itu tempat itu masih hangat, masih sangat hangat sekali. Mereka keduanya masih tidur, tidak tahu apa-apa. Akhirnya ketika di pagi hari Rasulullah sholat di bait di Ka'bah, Rasulullah merasa sedih ketika sholat tersebut karena beliau tahu bahwasanya umatnya akan mengingkarinya, terutama kafir Quraisy. Akhirnya terbukti ketika itu Abu Jahal datang. Apa yang terjadi? Akhirnya diceritakan oleh Rasulullah bahwasanya saya diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah sampai diwajibkannya umatku atas sholat 5 waktu. Akhirnya Abu Jahal ini gak terima. Sudah, saya akan membantu kamu untuk mengumumkan. Jadi diumumkan oleh Abu Jahal. Dipanggil semua umatnya. Ya akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu gak ada yang terima. Jadi banyak yang awalnya Islam karena imannya itu lemah, akhirnya banyak yang murtad. Karena Walid al-Mughirah itu yang paling getu mengingkari Rasulullah SAW sampai ia mengatakan, wahai Muhammad,
kalau dulu saya mempercayai perkataanmu, sekarang saya tidak akan pernah mempercayai perkataanmu. Sampai seperti itu. Akhirnya Rasulullah dimintai oleh kaum Quraisy atau kaum kafir Quraisy ini untuk membuktikan bahwasanya Allah memang memperjalankan kamu dari Mekah menuju Baitul Maqdis dan Uruj, artinya Mi'raj. Hanya Rasulullah menceritakan, mensifati Baitul Maqdis itu seperti apa. Padahal Rasulullah tidak pernah ke sana, dunia nyatanya. Akhirnya disifati oleh Rasulullah sampai pada sifat satu sifat beliau lupa. Hanya terdiam Rasulullah SAW. Akhirnya Allah memberikan bantuan. Kalau bahasa sekarang tuh gerpean. Akhirnya Rasulullah digambarkan di hadapannya itu bentuk Baitul Maqdis. Akhirnya Rasulullah mensifatinya dengan sebegitu detail. Disifatinya, akhirnya orang kafir Quraisy itu takjub. Akhirnya para orang-orang yang memang sebelumnya sudah masuk Islam itu bertahlil, bertakbir dan bergemuruh. Akhirnya mereka berangkat atau mencari tempat untuk kumpul bersama Rasulullah, bersama orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah menceritakan kejadian yang Isra Mi'raj secara detail dan menyampaikan bahwasanya Allah mewajibkan umatnya untuk melakukan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu diperintahkan oleh Allah kepada kita langsung melalui Rasulullah. Kalau yang lainnya itu wahyu, zakat, semuanya itu dari wahyu. Tapi kalau sholat Rasulullah langsung diangkat ke atas. Kemudian di akhir kisah saya akan menutup. Jadi ada sebuah perdebatan, apakah Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu dengan ruh atau dengan ruhnya saja atau dengan ruh dan jasad. Jadi ada orang-orang yang mengingkari, itu Isra Mi'raj itu perjalanan ruh, artinya mimpi atau rohnya saja. Jadi kita jawab pertanyaannya. Jadi kalau ada yang tanya kepada antum semuanya, diberi jawaban seperti ini. Dari subhanalladzi, Allah memulai perkataannya dengan subhanalladzi. Orang Arab ketika mendengar ataupun mendengar kejadian yang sangat dahsyat, mereka akan mulai dengan subhanalladzi, subhana. Jadi gak mungkin ketika perjalanan yang begitu dahsyat ini kalau tidak dimulai dengan subhana. Kalau perjalanan ini hanya dengan ruh saja atau artinya dengan mimpi biasa, itu tidak akan dimulai dengan subhana. Ini yang pertama. Yang kedua, perkataan bi'abdihi, artinya dengan hambanya. Allah mengisrakan Rasulullah pada malam hari bi'abdi. Jadi Allah mengisrakannya bi'abdihi. Kata-kata abdun di sini artinya hamba. Hamba itu seorang hamba. Seorang hamba terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah jasad dan ruh. Tidak dikatakan seorang hamba kalau tidak terkumpul 2 komponen ini. Ya, ini dalil kedua. Jadi ini cukup untuk mengkanter atau menjawab pertanyaan apakah Rasulullah diisrakan dengan jasad dan ruhnya sekaligus atau tidak. Jawabannya seperti ini. Ini dikutip jawaban ini dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, dari salah satu ulama di Mesir itu. Jadi ini cerita ringkasnya. Sebelumnya ceritanya ini sangat panjang. Kalau dilanjutkan mungkin bisa sampai malam. Jadi ini cerita ringkasnya. Sampai besok ya malam. Cerita ringkasnya. Jadi intinya antum sudah paham alur cerita Isra Mi'raj. Antum bisa menceritakannya kepada keluarganya, kepada putranya, kepada tetangganya yang mungkin tidak hadir. Karena sekarang itu banyak mungkin yang tidak tahu perjalanan Isra Mi'raj itu seperti apa. Langit keberapa kan tidak tahu. Jadi daripada sibuk tiktokan atau yang lainnya, mungkin ceritakan Isra Mi'raj. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kulo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kalau ada kesalahan
itu murni dari al-fakir dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu pertanyaan? Ampun nih, jelas apa itu pertanyaan? Apa itu sing tanglet? Tasik jomblo napa mboten? Tasik jomblo nih. Cewek Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik